Shalom semuanya, selamat pagi. Jadi sebentar kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Tetapi alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk bertemu hari ini karena kami masih bisa bangun dan diberi nafas baru oleh-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman atau renungan pada pagi hari ini. Berkati setiap telinga dari kami dan hati dari kami untuk bisa menerima firman yang Kau sampaikan melalui teman kami Felix ini Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi judul renungan pada pagi hari ini adalah kekuatan doa perlindungan. Jadi aku bakal cerita ya tentang kekuatan doa perlindungan yang udah aku alamin dan aku lewati tentunya. Dan bacaan doa perlindungan ini tuh ada di Mazmur 140 ayat yang ke-1 sampai 14 yang ada di kolom deskripsi bawah ya kan, baca sendiri. Kalian baca dulu, kalian pause video ini. Oke, udah dibaca ya. Jadi aku bakal cerita tentang kekuatan doa perlindungan. Jadi ceritanya seperti ini. Setelah aku dulu pernah jarang banget ibadah gitu kan, terus aku kedapetan suatu permasalahan, apa ya, kayak mimpinya itu permasalahan di dalam mimpiku. Jadi mimpinya tuh horor banget, pokoknya ya horor banget lah. Dan mimpinya tuh datang setiap hari dan itu berlangsung selama 1 bulan lebih. Itu datangnya terus menerus 1 bulan lebih. Itu kayak setiap hari tuh bener-bener full mimpinya. Itu kayak misal aku bobok jam 11, aku bangun jam 2 itu gara-gara mimpi itu. Kayak gitu terus menerus, bertubi-tubi, kayak setiap hari kayak gitu terus. Jadi kalau kalian kepo mimpinya itu gimana, aku bakal ceritain singkat di sini ya, supaya nggak lama-lama. Jadi cerita inti dari mimpinya itu, aku diganggu, bukan diganggu sih, kayak mau masuk rumah. Terus aku mau masuk sebuah rumah gitu kan, masih di depan pintu belum dibukakan gitu. Terus aku nggak bisa ngomong, maksudnya aku nggak bisa teriak minta tolong kalau ini tuh ada sesuatu yang mengganggu. Nggak bisa teriak, jadi aku merasa oh ini aku diganggu. Terus aku di mimpinya ini tuh kayak setelah aku masuk, aku lihat kaca, ada orang di belakang. Bukan orang sih, itu hantu, cuman berbentuk orang awalnya. Terus di minggu keberapa gitu, aku berhasil bisa noleh di fasenya, bisa noleh. Jadi aku bisa noleh. Waktu noleh, dia ngomong, nanya, pokoknya nanya itu kayak cari no, kayak tapi bahasa Jawa itu golek no, tapi aku nggak tahu, bodo amat. Terus di minggu terakhir, pokoknya di akhir-akhir itu, setelah aku belajar dan tahu cara berdoa yang minta doa perlindungan ini, ya karena aku curhat ke utiku kalau aku dihampiri mimpi seperti ini terus aku cari tahu, terus aku nggak tahu, terus aku curhat ke utiku, terus aku dikasih tahu kalau doamu salah. Terus aku dikasih tahu kalau ya doanya tuh ya harus doa, kalau mau doa tidur juga harus doa minta perlindungan gitu. Jadi nggak cuman melulu tentang ya aku kesini mau tidur amin gitu, nggak kayak gitu. Jadi kayak selalu habis doa apa gitu selalu minta perlindungan, doa perlindungan gitu. Jadi doanya tuh kayak Tuhan lindungi Tuhan lindungi roh, tubuh, jiwa, pikiran, hati Felix, dan kirimkanlah malaikat untuk menjaga daerah Felix dari roh-roh jahat yang melayang-layang di udara. Nah kayak gitu. Habis itu ku kembangin sendiri lagi. Terus di minggu-minggu terakhir, pokoknya di akhir-akhir itu, mimpinya tuh udah kelar semua kan, karena di fase di luar ruangan, di luar rumah. Terus udah masuk dan noleh, terus aku lihat ada di belakang ada orang. Terus waktu aku udah di fase noleh, udah dia ngomong, aku berhasil ngomong juga, dan aku berhasil nampar. Dan aku merasa kayak doa perlindungan itu apa ya, bagus banget. Karena apa? Karena setelah aku praktekin doa perlindungan ini tuh, aku juga denger ya kalau dari utiku sendiri sih, kalau utiku sendiri juga pasti ini sih, dia sering banget ngasih tahu kalau doa perlindungan itu penting waktu kita bobo, kayak ya pokoknya penting lah. Jadi aku berhasil mengerti gitu kan tentang doa perlindungan ini. Dan setelah aku doa kayak gini terus, itu tuh mimpinya tuh berubah. Kayak mimpinya tuh apa ya, yang aku dapat itu kayak pernah
suatu kali mimpinya tuh nunjukin dua perspektif berbeda di masa sekolah SMP ku. Jadi aku dulu waktu SMP pernah dapat mimpi yang aku dikasih tahu di mimpinya ini kalau yang pertama ini aku bisa ngelakuin hal eh, yang baik, maksudnya yang apa ya, ngebikin di masa yang akan datang ini baik, cuman gak enak banget di masa yang itu. Terus ada perspektif yang satunya, yang dua sudut pandang, yang sudut pandang lainnya ini itu tuh jahat tapi menguntungkan daging gitu. Jadi waktu yang menguntungkan daging ini sebenarnya manusia pribadi juga pasti bisa tergoda yang sama yang namanya sudut pandang yang kedua ini, karena menurutku aku waktu itu hampir tergoda karena ya keinginan daging manusia gitu. Jadi aku juga mewajarkan, cuman setelah aku doa minta perlindungan kayak gitu setiap hari, jadi doanya nggak pernah lewat. Setelah doa tidur, doa perlindungan yang aku udah lakukan praktekin, aku bisa memilih, kayak aku bisa milih sudut pandang ini di mimpiku. Kayak aku di mimpiku ini aku bisa ngelakuin, bukan lucid dream ya, kayak aku dapat mimpi, cuman di real life-nya itu kayak beneran, kayak oh emang ada dua pilihan. Aku ingat, oh ada dua pilihan, emang aku ngelakuin yang ini, yang jahat atau yang baik. Terus aku yang baik ini tak lakuin. Waktu aku udah ngelakuin ini, aku tuh kayak emang ngerasanya kok enak banget, kayak gak enak banget, kayak banyak banget apa ya, mungkin ejekan atau banyak lah pokoknya yang gak enak. Terus waktu sudah kelar, kayak yang di mimpinya kayak udah kelar gitu loh, maksudnya apa ya, tindakan yang di mimpinya tuh udah sampai, misal aku naruh HP di sini udah kelar, tapi waktu itu tuh kayak apa ya, dejavu aja gitu, kayak dejavu gitu loh. Oh aku udah kelar, kayak udah ngelakuin yang sesuai di mimpi, jadi aku ngerasa oh sesuai rencananya gitu loh. Tapi setelah itu masalahnya tuh bertubi-tubi. Tapi aku emang setiap hari, setiap malam pasti doanya tuh habis doa tidur udah pasti doa perlindungan. Permasalahannya tuh datang banyak banget gitu di SMP, di masa SMP. Nggak dari masalah pertemanan, di circle pertemanan, di keluarga, di lingkungan, di pribadiku juga sendiri, di percintaan. Terus itu tuh apa ya, banyak banget gitu, bertubi-tubi. Dan aku kayak ngerasa permasalahan yang udah aku lewati, horor itu ngebikin aku pribadi kayak yus aku berserah sama Tuhan, ya wis, toh yo namanya manusia gitu, nggak luput dari yang namanya permasalahan. Toh yo namanya realita kehidupan, pasti banyak banget masalah yang datang bertubi-tubi. Jadi aku ngerasa kayak ya udah, toh ya apa ya, aku udah doa dan aku udah berserah kepada Tuhan gitu loh. Dan ya aku ngelakuin itu, maksudnya ngelakuin hal yang baik-baik dan sesuai rencananya, ya buat apa ya buat sesuai rencana Tuhan, nggak nyeleneh kemana-mana gitu, nggak melengseh ya. Jadi melengseh, nggak apa ya, nggak pindah jalan gitu loh, nggak pindah, pokoknya biar sesuai rencananya Tuhan. Udah, pokoknya aku dari dulu kayak yaudah, meskipun banyak masalah yaudah, toh ya ntar kalau aku ngelakuin hal-hal yang baik dan sesuai rencananya ya pasti bisa gitu, pasti bisa. Udah. Terus aku juga ngerasa kalau oh iya ya, masalahku yang udah aku lewati ini terus bisa aku sharing seperti ini, nah itu pasti bisa kayak ngebikin orang lain tuh kayak oh iya ya bisa ya, di beberapa orang pasti relate gitu. Kalau enggak ya di kemudian hari bakal relate, karena emang antara dulu itu kayak aku nge-share sesuatu dalam hal kedewasaan itu, temanku ada yang relate ada yang enggak, cuman aku tahu ya namanya realita kehidupan. Ada orang yang ada yang nyampe fase ini duluan, ada yang nyampe fase ini nanti gitu loh. Jadi tapi kita semua pasti bakal ngalamin fase yang kurang lebih sama. Jadi aku sebisa mungkin kalau temenan sama temen temenan sama orang ya udah sharing aja, kayak yang kamu alamin sharing, dan kamu melewati hal ini tuh dengan gimana gitu loh, sharing aja. Siapa tahu di fase yang akan datang aku ingat ceritamu, dan ceritamu ini bisa jadi apa ya, inspirasi dan jadi bahan evaluasi. Jadi aku nggak ngelakuin hal yang salah, maksudnya aku nggak ngelakuin hal yang kamu salah apa ya,
kok bingung aku ngomongnya. Pokoknya aku nggak melewati masalah yang sama yang kayak kamu lakuin, yang kamu alamin. Dan selama itu, jadi kita lebih, misal kita dapat masalah yang kayak, oh kita ngestak banget di sini, cuman dengan kita pernah dengar masalahnya dari teman kita yang mungkin dia kelarinya setahun, kita bisa kelarin 1 bulan gara-gara kita pernah dengar ceritanya dia. Bisa kan? Jadi kayak waktu aku tuh minta doa perlindungan, aku terbuka banget, kayak aku dapat banyak hikmat banget, karena kayak aku emang di tempat di hidupku emang banyak banget masalah. Mungkin di hidup kalian juga banyak masalah, aku yakin di setiap dari kita pasti banyak masalah. Cuman aku tahu kalau emang dari kita tuh ada yang nyampe fase ini duluan, ada yang nyampein fase ini duluan. Jadi kayak kita sebisa mungkin bisa saling ngobrol, karena apa ya, dengan saling ngobrol kita bisa mengembalakan kawanan domba Allah. Jadi kayak ya kita bisa menuntun orang ke jalan yang benar, meskipun menuntun orang ke jalan yang benar dan menyisipkan Injil gitu loh ke dalamnya. Jadi aku tertarik banget sama yang namanya kayak sharing gitu, sharing, ngobrol-ngobrol, cerita tentang kehidupan pribadi ke orang tertentu sih, nggak semua orang, cuman aku selalu menyisipkan seperti itu. Karena di 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11 itu berjudul Gembalakanlah kawanan domba Allah, yang berbunyi, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang songkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi seperti yang kita tahu, kita harus menggembalakan kawanan domba Allah. Kawanan domba Allah ini apa? Teman-teman kita, circle kita, komunitas kita harus bisa menjadi contoh untuk teman-teman kita dan ya sekitar kita, supaya pribadi Kristus bisa terpancar dari pribadi kita yang ada di sekitar mereka. Baik, sekian renungan dari saya. Jangan lupa komen nanti dimarahin Bapak Erik. Terima kasih. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, karena kami masih bisa bangun dan diberi nafas baru oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami masih bisa mendengarkan renungan juga pada pagi hari ini. Berkati kami karena kami masih melanjutkan hari ini, dan semoga hari ini kami bisa menjadi sesuai apa yang Engkau rencanakan Tuhan. Lindungi roh, tubuh, jiwa, pikiran kami dari roh-roh jahat yang melayang-layang di udara. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.